Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa contoh soal tentang peluang materi matematika wajib kelas 12 ya. Ini bab terakhir di kelas 12 matematika wajib. Kemarin sudah saya sampaikan teori-teorinya, sekarang kita akan melatih kemampuan di soal-soal tentang peluang. Yang pertama, soal masih mudah tentang banyaknya titik sampel. Sebuah dadu dan sebuah uang logam dilempar satu kali bersama-sama. Banyaknya titik sampel adalah berapa? Banyaknya titik sampel itu biasa ditulis dalam simbol NS. Oke, untuk dadu itu ada 6 kemungkinan, untuk uang logam itu ada 2 kemungkinan. Jadi banyaknya kejadian yang mungkin adalah 6 kali 2 atau 12. Soal nomor 2. Banyaknya titik sampel pada pelemparan sejumlah uang logam sebanyak 1 kali ada 64. Berapa banyak uang logam pada pelemparan tersebut? Jadi, untuk uang logam, khusus untuk uang logam, itu rumusnya adalah 2 pangkat N. Ya, 2 pangkat N. Jika ternyata hasilnya 64, itu adalah 2 pangkat N, berarti 64 adalah 2 pangkat 6. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan bahwa banyak uangnya adalah 6. Seperti itu. Kita lanjut contoh 3. 2 orang pemain bulu tangkis laki-laki akan dipasangkan dengan 3 orang pemain bulu tangkis wanita. Oke, banyak titik sampel yang terbentuk adalah berapa? Oke, laki-lakinya 2, perempuannya ada 3. Jadi banyaknya titik sampel adalah 2 dikali 3, yaitu 6. Jadi ada 6 pasang nanti ya. Berikutnya, 3 keping uang logam dilempar 1 kali secara bersama-sama. 3 keping uang logam. Peluang muncul 2 angka dan 1 gambar. Oke, kalau 3 uang kita bisa mendatanya mungkin seperti ini. Angka, gambar. Angka bisa bercabang ke angka gambar, ini juga bisa ke angka gambar. Ini uang kedua. Uang ketiga bisa ke angka gambar, angka gambar, angka gambar, angka gambar. Sehingga kalau kita tulis semua kemungkinannya adalah angka, 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 angka gambar, angka, gambar, angka, angka, gambar, 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 angka, angka, gambar, angka, gambar, 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 angka, gambar, gambar, gambar. Totalnya ada 8 kemungkinan. Gitu ya. Nah, pertanyaannya, peluang muncul 2 angka dan 1 gambar. Saya lingkari yang 2 angka 1 gambar. Ini 2 angka 1 gambar. Ini juga 2 angka 1 gambar. Ini juga 2 angka 1 gambar. Totalnya ada 3. Dengan NS tadi 8, sehingga peluangnya adalah 3/8. Cara lain untuk uang kita bisa menggunakan segitiga Pascal. Cara 2, menggunakan Pascal. 1 dikasih angka 11, kemudian baris ketiga adalah 11, tengahnya ditambahin ya, 1 tambah 1 itu 2, tambahin 1 lagi kanan kiri, 1 tambah 2 itu 3, 2 tambah 1 3. Nah, untuk 3 uang kita berhenti di sini. Kemudian dari paling kiri ini adalah untuk X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3. Ini X bisa kita ganti dengan angka maupun gambar. Ini misalkan ya, 2 angka. Nah, kita tinggal pilih yang 2 angka ini. Jawabannya 3. Jadi peluang A adalah 3 per totalnya adalah 8. Sepertinya cara kedua lebih efisien, misalkan uangnya lumayan banyak, 5 keping uang. Kalau kita mendata seperti cara 1, itu kurang efisien.
karena harus mendata sebanyak itu. Kita pakai cara 2 saja. Begitu. Sebenarnya ada juga cara ketiga, yaitu menggunakan kombinasi ya. Kalau cara ketiga, saya tulis di sini, kombinasi. Caranya bagaimana? Kalau 3 uang, itu kan angkanya ada sebanyak 3 ya maksimal. 3 akan dikombinasikan 2, akan dipilih 2. Jadi totalnya nanti ada 3C2 itu 3. Kemudian NS-nya 8. Sehingga peluangnya 3/8. Silakan bebas mau dipilih cara 1, cara 2, atau cara 3. Berikutnya, nomor 5. Peluang muncul sekurang-kurangnya 1 angka pada pelemparan 3 keping uang logam sebanyak 1 kali adalah berapa? Oke, 1 angka. Saya lebih memilih pakai cara Pascal saja. Oke, kita berhenti di sini. Ini X sama dengan 0, dari 0 ya, X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3. Kata-kata sekurang-kurangnya 1 angka artinya kemungkinannya apa aja? Coba dijawab. Sekurang-kurangnya 1 angka, berarti bisa 1, terus sekurang-kurangnya 1, berarti minimal 1. 2 boleh nggak? 2 angka. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Terus 3 juga ya? Ya. Jadi kita akan menghitung sebanyak ini. Jadi 1 angka boleh, 2 angka boleh, 3 angka boleh, ya. Jadi peluangnya adalah peluang apa tadi? Minimal 1 angka. Itu adalah peluang 1 angka ditambah peluang 2 angka ditambah peluang 3 angka. Yang 1 angka tadi 3/8 ini, yang 2 angka juga 3/8, yang 3 angka 1/8, totalnya ada 7/8. Nah, untuk kasus seperti ini kita bisa pakai cara komplement ya. Komplement, ini cara 2. Kita pakai komplement. Jadi kalau minimal 1 angka, misalkan ya, kita anggap kejadian A, misal kejadian B gitu. Kejadian B adalah muncul 0 angka, artinya tidak muncul sama sekali. Peluang B itu hanya 1 dari 8, yaitu apa? Gambar, gambar, gambar. Berarti B komplement adalah muncul minimal 1 angka. Sehingga peluang B komplement tinggal rumusnya ini, 1 dikurangi peluang B. 1 dikurangi peluang B-nya tadi 1/8, yaitu 7/8. Jadi komplement itu intinya gini, daripada kita menghitung sebanyak ini ya, sebanyak 3 kali ngitung, 3 penjumlahan, lebih enak kita ngitung ini B, nah yang sana itu B komplement gitu. Jadi yang B-nya ternyata 1/8, berarti B komplement, yaitu sisanya adalah 7/8. Jadi beberapa kasus kita perlu mempertimbangkan menggunakan komplement daripada menghitung yang jumlahnya lebih besar, seperti itu ya. Baik, kita ke contoh 6. Sebuah dadu dan sekeping uang logam dilempar bersama-sama 1 kali. Oke, dari info yang dikasih tahu, NS-nya atau banyaknya titik sampel adalah dadu itu 6, sekeping uang logam itu ruang sampelnya 2, angka dan gambar. 6 kali 2 ada 12. Peluang muncul angka pada logam, uang logam, dan bilangan genap pada dadu. Jadi kejadian A adalah muncul angka, lalu angka genap, bilangan genap ya. Berarti angka 2 bisa angka 4, bisa muncul angka sama 6. Jadi NA-nya ada sebanyak 3. Sehingga peluang A itu tinggal 3/12. Ada ini C. Kalau mau disederhanakan juga boleh 1/4 ya.
Sekarang nomor 7. Dua dadu dilempar bersama-sama satu kali. Peluang mendapatkan mata dadu berjumlah paling sedikit 10. Baik, untuk jumlah dua mata dadu, nanti ada cara cepatnya. Pertama kita kerjakan dulu cara biasa ya. Jadi kalau dua dadu itu ruang sampelnya adalah 6 kali 6, yaitu 36. Kemudian A itu tadi paling sedikit jumlah ya. Jumlahnya paling sedikit 10. Berarti A itu yang mungkin bisa jumlahnya 10, berarti bisa 10, bisa 11, bisa 12. Yang jumlahnya 10 apa aja? Yang jumlahnya 10. Kita mulai dari 4,6. Jangan 3,7 ya, karena tidak ada mata dadu 7. Jadi mulainya 4,6, 5,5 dan 6,4. Ini jumlahnya 10. Yang jumlahnya 11 itu ada 5,6 dan 6,5. Yang jumlahnya 12 itu ada 6,6. Baik, kita hitung ternyata banyaknya kejadian A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kejadian. Berarti peluang A tersebut adalah 6/36. NA dibagi NS ya, 1/6. Seperti itu. Untuk dua dadu, ini trik. Untuk dua dadu dijumlahkan. Kita buat tabel seperti ini. Kita mulai dari jumlah dadu yang mungkin itu bisa 2, jumlahnya bisa 3, bisa 4, bisa 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, untuk peluangnya, hati-hati, kita bisa dengan cara cepat membuat seperti ini. Untuk 2 itu peluangnya langsung 1/36. 12 juga 1/36. Terus, 3 itu naik jadi 2. Ini juga 2. Naik jadi 3. 10-nya juga 3. 5 jadi 4. 9 juga 4. 6 itu 5, 8 juga 5, terakhir 7 itu 6/36. Baik, kita bisa membuat tabel peluang seperti ini. Ini namanya tabel distribusi peluang. Untuk soal-soal dua dadu dijumlahkan, nanti kalau pakai tabel ini kita tidak perlu lagi membuat absensi atau mendata kemungkinannya apa saja. Kita langsung lihat tabelnya saja. Contohnya ini. Di soal ini meminta paling sedikit 10. Berarti diminta peluang X lebih dari sama dengan 10. Ya udah, kamu jumlahin dari 10 sampai ini. Ini namanya peluang X lebih dari 10. Berarti kamu tinggal tambahkan 3/36 ditambah 2/36 ditambah 1/36. Totalnya 6/36. Nah, sudah ketemu. Ya, dengan cara tabel itu kita bisa menentukan hasilnya tanpa mengabsen, tanpa mendata satu persatu. Baik, kita lanjut ke nomor 8. Dari seperangkat kartu bridge diambil secara acak 1 lembar kartu. Peluang terambil bukan kartu as adalah berapa? Oke, yang ditanya bukan kartu as, berarti kita cari as dulu. A adalah terambil as. Oh iya, lupa. Untuk kartu itu ruang sampelnya berapa? Masih ingat? NS-nya, banyaknya kartu ada berapa? 52, Pak. Oke, 52. Masih ingat ya pembagiannya? Yang hitam berapa, yang merah berapa, hati berapa, dan sebagainya ya. Oke, misal A adalah terambil kartu as. Peluang A, kartu as itu ada 4 ya. Berarti peluangnya adalah 4/52. Berarti A komplement itu yang bukan as. Berarti peluang untuk A komplement tinggal kamu buat 1 min peluang A. 1 dikurangi 4/52.
52. Jadinya 48 per 52. Kita sederhanakan mungkin dibagi 4 ya. Dibagi 4 jadinya 12. Ini dibagi 4 jadinya 13. Jadi jawabannya 12 per 13. Begitu caranya terambil kartu bukan as. Kita cari asnya dulu berapa, lalu di 1 min dia gitu ya. Namanya komplement. 1 dikurangi peluang yang dimaksud tadi. Sekarang nomor 9. Peluang paling sedikit memiliki 1 anak laki-laki dalam satu keluarga yang memiliki 5 anak berapa? Oke, paling sedikit 1 anak laki-laki memiliki 5 anak. Jadi ini kasusnya seperti uang logam, yaitu ada 2 kemungkinan, laki-laki perempuan. Kalau uang logam itu gambar sama angka. Berarti kita bisa gunakan cara Pascal saja. Berarti 1 kita jabarin sampai 5 anak, berarti 5 ya, 1, 2, 1, 1 tambah 2, 3, 2 tambah 1, 3, di sini 1, 1 tambah 3 itu 4, 3 tambah 3, 6, 3 tambah 1, 4, tambah 1 lagi, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Nah kita berhenti di sini ya, 5 anak. Nah ini 0 laki-laki, ini 1 laki-laki, ini 2 laki-laki, ini 3 laki-laki, ini 4 laki-laki, ini 5 laki-laki. Dibalik juga tidak apa-apa. Ini 0 perempuan, 1 perempuan, 2 perempuan tidak masalah. Toh ini imbang, kanan kiri simetris ya. Baik, kalau dia bilang memiliki paling sedikit 1 laki-laki, berarti kita disuruh hitung minimal 1. Ini suruh hitung ini semua ini. Ini namanya paling sedikit 1 laki-laki. Ya udah dijumlahkan saja. Ini totalnya nanti adalah 2 pangkat 5 yaitu 32. Berarti kan ini 32 dikurangi 1 ya. Jadi jawabannya adalah 31 per 32. Atau cara lain kita bisa pakai komplement juga. Jadi misalkan B itu adalah 0 laki-laki. Peluang B 0 laki-laki itu hanya 1 ya, 1 dari 32. Berarti peluang B komplement yaitu lebih dari sama dengan 1 adalah 1 dikurangi 1 per 32 atau 31 per 32. Ini dengan cara 2 yaitu komplement. Silakan dipilih mana yang lebih dikuasai, pakai cara Pascal atau pakai cara komplement. Jadi untuk uang logam sama anak itu ada 2 kemungkinan, laki-laki perempuan atau angka gambar, jadi bisa gunakan Pascal ya. Semua soal yang 2 kemungkinan, misal jawaban benar salah itu pun ada 5 soal, berapa menjawab 5 benar gitu misalkan ya. Itu juga pakainya ini, Pascal. Nomor 10. Ada 20 kartu diberi nomor 1 sampai 20. Lalu kartu dikocok, kemudian diambil 1 kartu secara acak. Peluang bahwa kartu yang terambil adalah kartu angka-angka prima adalah berapa? Baik, kita cari ruang sampelnya dulu ada 20, sementara angka yang prima, misalkan prima itu saya simbolkan sebagai P. Prima itu bisa berapa? 2, 3, 5, 7, berapa? 9 enggak, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Banyaknya prima ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Sehingga peluang terambil prima adalah 8 per 20. Dibagi 4 ya, dapat 2 per 5. Sehingga jawabannya yang C.